Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga mendengar suara Bu Nova dengan jelas. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan peri-anestesi yang meliputi pre, intra, dan pasca. Saya harap teman-teman nanti menuliskan beberapa catatan penting. Ya, jadi yang akan kita bicarakan pada kali ini adalah ini materi yang sangat banyak karena meliputi pre, intra, dan pasca, di mana masing-masing tahapan itu teman-teman harus perhatikan bagaimana kita sebagai penata anestesi memberikan asuhan keperawatan peri anestesi ya. Jadi sebelumnya Bu Nova akan memberikan pretest dulu, di mana teman-teman nanti harus menjawab dan masukkan ke dalam tugas kantong tugas yang sudah disediakan di Skalsa ya. Jadi ini teman-teman yang harus teman-teman jawab. Yang pertama, jelaskan standar asuhan kepenataan anestesi. Jadi kan kita sudah memiliki tuh standar asuhan ya. Kita nanti goalnya teman-teman akan menjadi seorang penata anestesi yang merupakan asisten dari SPAN ya, mitra dan lain sebagainya. Nah, standarnya kita harus ngapain? Itu teman-teman harus paham. Kemudian yang kedua, jelaskan kriteria asuhan dari anestesi. Silakan apa yang semuanya sudah tertuang di pretest ini, silakan Anda simak. Bu Nova nanti pada saat penjabaran slide itu tidak Bu Nova akan sampaikan semua, tapi yang Bu Nova akan sampaikan yang penting-penting saja, karena banyak sekali ya, nanti sambil teman-teman baca ya di materinya Bu Nova. Kemudian yang ketiga, bagaimana prosedur anestesi. Jabarkan secara detail dari masing-masing poin pada prosedur anestesi. Jadi prosedur anestesi ini kan meliputi pre, intra, dan pasca. Nah, dari pre, intra, pasca itu apa sih core-nya, intinya yang harus kita lakukan? Ya. Kemudian yang 4, jelaskan masing-masing dari fase peri anestesi. Jadi ada fase pre, kemudian fase intra, dan fase pasca. Itu kita harus ngapain sebetulnya di 3 fase itu. Baru yang kelima adalah jelaskan asesmen pre, intra, dan pasca anestesi berdasarkan format yang sudah disampaikan. Jadi nanti Bu Nova di akhir sesi ini nanti akan Bu Nova sampaikan format yang sudah terstandar yang nanti teman-teman akan gunakan saat praktek. Nah, format ini meliputi format pre, intra, dan pasca. Masing-masing di situ ada tahapan poin-poin yang harus teman-teman tuliskan. Nah, nanti mohon untuk dituliskan apa saja buat rangkumannya dan dijawab dengan soal nomor 5 ini. Paham ya, teman-teman? Baik. Jadi, kita akan berbicara terkait dengan layanan peri anestesi. Jadi, sebelum kita akan berbicara tentang asuhan, kita pahami dulu layanan peri anestesi. Jadi, layanan peri anestesi adalah merupakan perawatan pada pasien yang menjalani prosedur pembedahan, intervensi, ataupun pengobatan yang mungkin memerlukan anestesi, sedasi, atau anestesi lokal. Ya, jadi yang namanya peri anestesi ini adalah dari tahapan pre, saat pembedahan dan anestesi, kemudian dan pasca. Nah, pasca ini ada pasca anestesi fase 1 dan pasca anestesi fase 2. Ya, pasca anestesi fase 1 ini adalah dari pasien dari ruang operasi di mana pasien tidak melalui RR. Jadi tidak semuanya pasien itu harus melalui RR. Jadi kalau misalnya dia kondisinya sudah bagus, setelah dia operasi, misalnya operasi kecil ya, misalnya itu langsung dia bisa pulang ya. Nah, ini biasanya untuk pasien-pasien yang kiret kayak gitu-gitu ya. Jadi tidak harus melalui fase di ruang RR. Kemudian fase yang kedua itu adalah fase dari kamar operasi ke ruang RR. Ya, di sini nanti butuh pemantauan. Kemudian perawatan yang diperpanjang berarti artinya biasanya di sini ada satu komplikasi ya, entah dari penyembuhan yang lama atau mungkin adanya infeksi dan lain sebagainya ya. Jadi itu adalah layanan peri anestesi yang meliputi pada tahapan pasca anestesi ini ada fase 1, fase 2 dan perawatan yang diperpanjang.
Nah, ini adalah kompetensi kita sebagai penataan anestesi. Kita core-nya itu adalah dari etik legal dan keselamatan pasien. Ini yang wajib kita harus junjung tinggi. Ya. Terus kemudian pengembangan diri dan profesionalisme. Jadi teman-teman silahkan mengembangkan diri dengan mengikuti seminar-seminar, workshop, webinar, ya, pelatihan, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu wajib. Kemudian melakukan komunikasi secara efektif. Jadi walaupun misalnya teman-teman skillnya bagus, ya, pinter, kognitifnya bagus, tapi attitude atau komunikasinya di sini tidak efektif atau kurang efektif, itu akan sangat mengganggu dalam kita kemitraan atau dalam pelayanan asuhan, ya. Kemudian landasan ilmiah. Nah, landasan ilmiah ilmu biomedik, anestesiologi, dan instrumentasi ini harus kita pahami. Ya, jadi landasan biologik, ya, ilmu biomedik itu contohnya adalah teman-teman harus tahu bagaimana anatominya, fisiologinya, obat-obatannya bagaimana, ya. Itu adalah ilmu biomedik sebagai dasar teman-teman untuk belajar tentang asuhan kepenataan anestesi, ya. Terus kemudian keterampilan klinis dalam pelayanan asuhan kepenataan anestesi. Jadi kita memiliki standar kompetensi dari penata anestesi. Jadi memang goalnya itu nanti teman-teman kan sebagai penata anestesi. Sehingga sebelum teman-teman itu menempuh lulus menjadi penata anestesi, teman-teman harus melakukan studi dulu dari D4 ya, dengan prodi asuhan keperawatan anestesi ya. Nah, bagaimana ruang lingkup praktek penata anestesi ya oleh Asosiasi Nursing Anestesi. Nah, di sini ruang lingkup kita berfokus kepada penanganan kebutuhan pasien setelah self-care. Ya, jadi pasien yang habis dioperasi atau dilakukan tindakan anestesi itu kan dia masih ada pengaruh obat bius ya, ada pengaruh anestesi sehingga pasien pasti akan kesulitan dalam melakukan self-care-nya. Nah, terus kemudian ruang lingkup yang kedua adalah manajemen nyeri. Manajemen nyeri, terus kemudian kita harus bisa melakukan penelitian fisik, penkes, praoperasi karena biasanya pasiennya cemas, sehingga cemas ini harus kita tangani karena kalau tidak kita tangani pasti akan mengganggu bagaimana nanti fase intraanestesinya, hemodinamiknya dan lain sebagainya. Terus kemudian persiapan anestesi di sini ya. Persiapan anestesi, manajemen anestesi harus kita sampaikan pre, intra, dan pasca. Kemudian memberikan anestesi, kita lakukan rumatan anestesi intra anestesi ya, jadi kita lakukan monitoring, kemudian awasi pemulihan pasien, dan lakukan program pasca operasi dari ruang pemulihan ke unit perawatan pasien. Jadi ini beberapa ruang lingkup ya. Nah, bagaimana terkait dengan asuhan kepenataan anestesi? Jadi di sini ada suatu serangkaian kegiatan asuhan secara komprehensif ya, dari pre, intra, dan pasca yang meliputi pendekatan dari pengkajian, analisa data ya atau pengkajian, diagnosa, kemudian intervensi, implementasi, dan evaluasi. Jadi ada 5 standar untuk kita mau melakukan asuhan keperawatan anestesi, atau kalau kita sudah lulus kita akan melakukan asuhan kepenataan anestesi, itu sama ya, dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Nah, terus kemudian berikutnya tahapan-tahapan pemberian ASKAN atau asuhan kepenataan anestesi dari pengkajian pra anestesi, persiapannya apa yang harus kita siapkan, gimana kita melakukan anestesia atau pelaksanaannya seperti tindakan induksi, bagaimana pemeliharaan maintenance atau monitoring selama intraanestesi, dan sampai ke pemulihan ya, sampai dengan di ruang RR atau pasca anestesi dan kita lakukan evaluasi. Nah, pada saat kita akan menentukan asuhan kepenataan anestesi atau asuhan keperawatan anestesi, karena kita masih di dalam pendidikan, jadi kita asuhan keperawatan anestesi ya, itu sama, yaitu SMART ya, SMART
yaitu kita harus kriterianya dalam kita menentukan asuhan itu harus spesifik. Kita tujuannya harus jelas, ya, measurable. Itu target harus dapat diukur. Achievable itu tujuan yang harus dicapai. Realistis itu berarti berkualitas sesuai dengan sumber daya dan ketersediaan instrumen pelayanan. Dan timely dapat diukur dan ditentukan, dapat dicapai dan dievaluasi dalam kurun waktu tertentu. Jadi gini maksudnya ya teman-teman. Pada saat teman-teman menentukan suatu kriteria asuhan, itu nanti kan teman-teman melakukan dokumentasi tuh dari pengkajian sampai pengangkatan diagnosa, sampai dengan intervensi, sampai dengan evaluasi nanti. Jadi tujuannya teman-teman harus jelas. Misalnya terangkat diagnosa keperawatan cemas, ya, berhubungan dengan misalnya tindakan persiapan anestesi misalnya. Jadi teman-teman menentukan diagnosa cemas. Nah, ini tujuannya nanti teman-teman akan ngapain terhadap cemas itu harus jelas. Misalnya setelah dilakukan tindakan perawatan anestesi 2 kali pertemuan misalnya atau 1 kali pertemuan selama 15 menit, cemas berkurang. Jadi tujuannya kan harus jelas gitu ya. Kemudian dapat diukur. Nah, cemas dapat berkurang itu berarti kan target yang dapat diukur. Ya, kemudian tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau achievable. Misalnya pasiennya cemas, kemudian menentukan kriteria bahwa setelah dilakukan tindakan 1 kali pertemuan 15 menit, cemas pasien berkurang atau sampai dengan hilang. Jadi harus dicapai. Kalau misalnya harus dicapai itu misalnya 15 menit itu kira-kira tercapai nggak sih gitu untuk saya bisa mengurangi cemas pasien, atau butuh waktu 30 menit gitu. Monggo ya, jadi harus bisa dicapai. Terus kemudian realistis ya, semuanya harus realistis. Jadi kalau misalnya realistis ini harus didasari pada sumber daya. Kita mampu nggak? Pasiennya mampu nggak? Ketersediaan alat ada nggak gitu ya. Jadi itu realistis. Kemudian time berarti harus dapat diukur. Misalnya setelah dilakukan tindakan keperawatan anestesi 1 kali pertemuan tatap muka 30 menit misalnya, itu kan dapat diukur dan ditentukan. Jadi ada timely-nya, ada waktunya ya gitu. Nah, sebetulnya intinya kita di sini dalam layanan peri-anestesi itu meliputi premedikasi. Kemudian ada tipe-tipe anestesi yang harus kita pilih tekniknya dari general, regional, ya. Misalnya general berarti kita harus melakukan manajemen jalan napas dulu. Apakah pasiennya perlu intubasi, ya. Kemudian kita lakukan induksi, lakukan maintenance, kemudian berikan muscle relaksan. Jadi itu tahapan untuk general anestesi, hal-hal yang harus kita siapkan. Kemudian kalau regional, nah kalau tekniknya regional berarti kita harus regional mau teknik apa, misalnya spinal, epidural, atau blok kaudal ya, dan lain sebagainya. Nah, agennya apa, obat yang akan kita berikan apa untuk teknik regional ini. Nah, kemudian bagaimana suplai oksigennya, kemudian tingkat kedalamannya nanti bagaimana, itu harus kita perhatikan. Nah, untuk manajemen intraoperatif, kita harus monitoring, berikan posisi kepada pasien sesuai dengan yang semestinya, kemudian lakukan manajemen cairan, kemudian teknik khusus, misalnya ada teknik khusus misalnya ya. Misalnya ada pemasangan misalnya double IV line, atau misalnya ada insisi EVP ya, intravena pressure, itu untuk melihat bagaimana pengukuran jantung secara langsung dan lain sebagainya. Itu teknik-teknik khusus. Kemudian manajemen post operasi. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah terkait dengan kontrol pain atau pain kontrolnya ya, kontrol terhadap nyerinya. Kemudian apakah butuh pasien perawatan secara intensif ya, bagaimana ventilasinya, kemudian monitoring keadaan hemodinamiknya ya. Jadi harus kita perhatikan itu. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa lakukan pencatatan apa-apa yang penting ya, teman-teman ya. Nah, ini yang sudah tadi Bu Nova sampaikan, bahwa tahapan peri-anestesi meliputi evaluasi pra-anestesi, kemudian apa yang harus kita siapkan, kemudian dari anestesi itu sendiri,
pada saat induksi kita harus bagaimana, kita lakukan pemeliharaan sampai dengan pemulihan dan pasca anestesi. Nah, terus kemudian ini untuk prosedur anestesi yang tadi sudah masuk ke dalam tahap pertanyaan. Nah ini tahapan anestesi itu meliputi pra-anestesi, intra-anestesi, dan pasca-anestesi. Di pra-anestesi apa yang harus kita lakukan dari asesmen pra-anestesi, kemudian inform consent-nya, kemudian check-in-nya. Ya, jadi hal-hal apa yang harus kita siapkan adakah pasien alergi, misalnya ya, riwayat penyakit bagaimana, adakah merokok, dan lain sebagainya. Kemudian intra-anestesi itu asesmen pra-induksi seperti apa, dari time out, rumata, dan sign out ya. Kemudian bagaimana pemantauan durante atau selama anestesi, intra-anestesi. Kemudian pasca anestesi, pemantauan di ruang pulih Aldrich dengan menggunakan Aldrich score misalnya untuk general anestesi, atau Brumet score kalau misalnya pasiennya dengan regional anestesi ya. Kemudian bagaimana kriteria pemindahan pasien pasca anestesi, apakah memang sudah boleh dipindah atau belum gitu ya. Nah, ini sama prosedur anestesi dari pra, intra, pasca, dari asesmen pra, inform consent-nya sudah siap belum, bagaimana fase sign in-nya ya. Saya kira teman-teman juga sudah tahu apa itu pengertian dari sign in, time out, sign out, itu teman-teman pasti sudah paham ya untuk terkait dengan patient safety. Nah, terus kemudian intra anestesi. Di sini ada asesmen pra-induksi, time out, sign out, sampai dengan pemantauan durante. Pasca pemantauan di ruang pulih Aldrich score dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira tidak perlu saya sampaikan, nanti bisa teman-teman baca sendiri bahwa dalam pelayanan anestesi itu ada yang namanya sedasi ringan, sedasi moderat, dan sedasi dalam. Nah, apa sih ciri-ciri pasien dalam misalnya setelah kita berikan anestesi, dia masih dalam tahapan mana? Apakah masih di sedasi ringan, apakah sudah sampai tengah, atau sampai sudah dalam? Ya. Nah, ini bisa teman-teman baca. Jadi misalnya kalau sedasi dalam, pasien tidak mudah dibangunkan ya. Terus kemudian ventilasi sudah mulai terganggu karena dia sudah sedasi dalam. Kalau misalnya masih sedasi ringan ya pasti dia masih bisa diajak ngobrol ya gitu. Suruh ngangkat tangannya ya dia akan ngangkat. Atau misalnya kalau dia sedasi moderat atau tengah atau sedang, dia masih bisa mengikuti perintah ya. Terus kemudian dia sudah mulai ada gangguan orientasi lingkungan biasanya ya gitu. Nah, ini fase pra-anestesi, kita akan masuk di dalam fase pra-anestesi. Nah, saya kira ini bisa dibaca ya tahapan fase pra-anestesi itu bagaimana. Jadi harus kita nilai bagaimana tahap pemenuhan pra-anestesi itu dengan baik. Baik itu fisik, psikologi, ya, tingkat kependidikan pasien, kebutuhan sosial budaya, dan spiritual. Biasanya kita hanya fokus pada fisik saja, itu hati-hati ya, jangan sampai status psikis pasien itu terabaikan ya. Jadi harus kita kaji apakah pasiennya cemas atau tidak ya. Jadi mentalnya kita kaji. Nah, terus kemudian bisa kita lakukan dengan peran keperawatan di sini juga fokus pada persiapan pasien, keluarga atau orang penting lainnya atas pengalaman selama continue peri-anestesi. Kemudian teknik wawancara dan penilaian digunakan untuk mengidentifikasi masalah. Jadi kita lakukan anamnesis pra-anestesi ya dengan menggunakan salah satunya dengan teknik wawancara. Nah, kita bisa lakukan kunjungan pra-anestesi. Nanti teman-teman pada saat nanti praktek, teman-teman akan bisa melakukan ini. Jadi sebelum pasien itu dilakukan anestesi, tindakan operasi, di sana kita lakukan kunjungan pra-anestesi dulu ya. Untuk apa? Untuk membina hubungan dengan pasien, tahu ya bahwa kita itu siapa, nanti akan siapa yang mendampingi pasien saat operasi. Kemudian mengetahui riwayat anestesi pasien atau riwayat penyakit pasien, mempersiapkan mental dan fisik pasien ya. Kemudian menentukan status fisik
asa berapa pasiennya, apakah nanti ada resiko anestesi atau tidak, kemudian merencanakan dan memilih teknik anestesi. Misalnya pasiennya sesar, apakah pasien akan memilih general anestesi atau regional anestesi? Karena tidak semuanya pasien sesar itu spinal ya. Ada juga yang karena supaya dia tidak kerasa, dia minta general. Nah, ini harus kita lakukan kunjungan pra-anestesi. Kemudian lakukan klasifikasi status asa tadi ya. Nah, anamnesa dan pemeriksaan fisik saya kira teman-teman nanti bisa dibaca bahwa agar lebih sistematis dan tidak terlewatkan, maka anamnesis dan pemeriksaan fisik itu ditujukan pada 6B. Breathing, blood, brain, bladder, bowel, dan bone. Ya, bagaimana pernapasannya, bagaimana apakah ada risiko perdarahan, bagaimana kondisi otak atau kesadaran, bagaimana kandung kemihnya, bagaimana terkait dengan bowel atau buang air besarnya, gastrointestinalnya bagaimana, dan tulang ya. Kita akan bahas satu-satu tapi tidak secara detail. Nah, breath misalnya frekuensi napas, bagaimana ya. Kemudian tipe pernapasan, bagaimana teratur atau tidak, ada retraksi dada ada atau tidak. Kemudian suara napasnya, apakah ada suara napas tambahan atau tidak. Kemudian keadaan jalan nafas, bagaimana bentuk hidung, lubang hidung, ya, dan lain sebagainya, sampai dengan fototoraksnya seperti apa. Kemudian bagaimana keadaan lidah dan tonsil. Misalnya ini nanti akan mempengaruhi pasien saat dilakukan intubasi ya. Jadi misalnya dia lehernya seperti apa ya bentuknya, terus kemudian keadaan lidahnya seperti apa, itu harus kita kaji juga. Blood ya, untuk sistem kardiovaskular berapa nadinya, tekanan darahnya, bagaimana perfusinya, apakah ada shock atau perdarahan, bagaimana bunyi jantungnya, pemeriksaan darah rutinnya seperti apa, adakah fototorak yang terkait dengan kardiovaskuler ya. Brain atau otak di sini, apakah pasien takut dan gelisah ya, kita kaji. Terus kemudian tingkat kesadarannya seperti apa, apakah ada kelumpuhan, apakah tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Terus kemudian bladder B4 ya, ini masuk ke bladder. Bagaimana produksi urinnya, apakah ada sumbatan saluran kencing, bagaimana pemeriksaan laboratorium, dan bagaimana pemeriksaan di radiologi. Dan seterusnya B5, apakah ada mual muntah, ada kentut, ada tidak ya. Kemudian ada asistes atau tidak, atau cairan yang berada di rongga peritoneum atau di abdomen. Terus kemudian bagaimana ukuran hati, limpa, terus kemudian pemeriksaan fisik dan lain sebagainya, pemeriksaan laborat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bone. Tulang, di sini ada kaku kuduk atau tidak, ada patah tulang, bentuk leher, dan lain sebagainya ya. Nah, silakan nih pemeriksaan penunjang. Jadi sebelum pasien dilakukan tindakan anestesi atau operasi harus dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium darah lengkap, SGOT, SGPT atau fungsi hati. Kemudian untuk fungsi ginjalnya bagaimana kita lihat ya. Kalau ada foto toraknya, hasil USG, EKG, ya biasanya EKG ini dilakukan apabila lebih usia dari 35 tahun, ya. Kemudian untuk anak-anak dilakukan pemeriksaan, biasanya didampingi oleh kedua orang tuanya, ada pemeriksaan gigi dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian untuk penggolongan pasien, ini untuk menentukan status fisik pasien ini di dalam pengkajian pra-anestesi. Ya, kalau misalnya statusnya 1 berarti dia dewasa muda sehat tanpa gangguan sistemik. 2 itu berarti dia gangguan sistemik ringan sampai dengan sedang. Kemudian 3 gangguan sistemik berat sampai mengaktivitas. 4 itu gangguan sistem berat dan mengancam jiwa. Dan yang 5 ini biasanya moribund ya. Jadi untuk pasien yang darurat atau status fisiknya ditambahkan dengan D atau emergensi ya. Ada yang mengatakan sampai 6 itu yang biasa dengan brain death ya, atau dengan
transplantasi organ kayak gitu-gitu ya. Nah, kemudian untuk evaluasi prabedah, persiapan sebelum hari operasi. Lakukan pembersihan dan pengosongan saluran pencernaan. Gigi palsu ada atau tidak, dia pakai kosmetik, harus dibersihkan, kandung kemih harus kosong, kemudian memakai pakaian khusus, kemudian tanda pengenal atau label, surat izin atau surat izin anestesi dan operasi, pemeriksaan fisik ulang lagi di ruang OK ya, walaupun kita sudah melakukan kunjungan visit di ruang bangsal, kita harus lakukan juga pemeriksaan fisik ulang di ruang OK dan lakukan premedikasi. Nah, untuk tindakan preoperasi untuk operasi elektif, itu kita harus kaji apakah pasien sudah puasa atau belum ya. Biasanya rata-rata puasa kan 6-8 jam ya. Nah, kalau misalnya pasien tuh boleh nggak sih minum? Boleh ya. Boleh, tapi dia minimal 2 jam dengan tanpa partikel kasar ya. Jadi kalau misalnya dia minum air putih saja enggak masalah, nggak apa-apa. Atau pokoknya intinya yang tidak boleh mengandung partikel kasar ya. Kalau misalnya mau pakai air gula itu pun hati-hati ya. Jadi dia termasuk partikel kasar atau tidak itu ya. Kalau mie ASI dia minimal puasa harus 4 jam. Kalau susu formula 6 jam ya. Kemudian kalau susu non ini bisa 6 jam. Kalau untuk makanan ringan dia bisa 6 jam. Jadi biasanya puasa itu untuk makanan yang berat, yang padat itu 6-8 jam. Nah, ini saya kira nggak usah ya. Untuk premedikasi itu bisa dengan melalui intravena, bisa dengan IM ya, bisa dengan per oral malam sebelum operasi. Untuk apa sih tujuannya premedikasi? Untuk menghilangkan kecemasan ya, untuk mendapatkan sedasi, analgesik dan lain sebagainya. Nah, ini inform consent jangan lupa. Ini inform consent ini merupakan tindakan pendelegasian ya yang harusnya dilakukan oleh SPAN. Tapi biasanya kalau di lapangan itu bisa didelegasikan ke penata anestesi. Tetapi yang bertanggung jawab tetap SPAN ya. Edukasi pasien secara singkat tentang jenis operasi dan rencana tindakan yang digunakan untuk manajemen intraoperatif dan penanganan nyeri pada pasca operasi. Nah, untuk fase intra anestesi dan fase intraoperatif, jadi apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita lakukan monitoring, position, fluid management, dan penanganan konsiderasi khusus. Jadi monitoring intra anestesi itu wajib ya, wajib banget harus kita lakukan. Setiap 5 menit harus selalu kita pantau dan berikan posisi dan manajemen cairan, dan apabila ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang harus diberikan. Misalnya pasiennya tiba-tiba drop tekanan darahnya saat fase intra anestesi. Nah, harus apa nih yang harus kita lakukan? Itu jadi untuk penanganan secara khusus. Nah, saya kira ini pasti tujuannya ya, kira-kira tujuannya adalah supaya tidak terjadi komplikasi. Jadi supaya sedini mungkin bisa diatasi. Nah, standar monitoring menurut ASA standar 1. Jadi standar 1 itu ahli anestesi memenuhi syarat harus hadir di ruangan sepanjang pelaksanaan semua prosedur anestesi umum, anestesi regional, dan perawatan pasien yang membutuhkan pemantauan. Jadi standar monitoring itu kan ada beberapa ya. Jadi standar 1 itu ahli anestesi harus hadir di ruangan ya. Gitu. Karena apa? Supaya kalau terjadi perubahan cepat dalam status pasien, ahli anestesi itu bisa hadir memantau. Standar 2. Standar 2 itu selama anestesi, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, dan suhu pasien itu harus terus dievaluasi. Jadi ini standar 2 itu monitoring ya. Tadi sudah oksigenasi, yang meliputi oksigenasi, kemudian ventilasi, harus kita monitoring. Kemudian sirkulasinya, bagaimana, tekanan darah, dan lain sebagainya juga harus kita monitoring setiap minimal 5 menit. Ya, minimal 5 menit. Jadi, nggak boleh 10 menit, nggak boleh 15 menit. Jadi, paling nggak kita minimal 5 menit itu harus kita bukan minimal ya berarti ya. Maksimalnya kalau kita mau melakukan
Setiap 2 menit nggak apa-apa, 3 menit nggak apa-apa, maksimalnya 5 menit, tidak boleh lebih dari 5 menit. Itu harus selalu kita monitor. Suhu tubuh ya. Nah, suhu tubuh ini biasanya ini akan juga terjadi ya, berkaitan dengan beberapa hal, bisa karena obat anestesinya, bisa karena memang pengaruh dari ruangan ya, gitu. Jadi harus kita monitor dari oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, suhu tubuh ya, harus kita monitor. Nah, ini tadi untuk sirkulasinya, nadinya, tekanan darah dan lain sebagainya harus kita perhatikan. Berapa nilai MAP-nya, mean arterial pressure-nya atau tekanan rata-rata dari arterinya berapa. MAP itu rumusnya atau MAP itu tekanan diastol ditambah sepertiga dari tekanan sistol dikurangi tekanan diastol. Jadi misalnya tekanan darahnya 120/80. Kalau kita mau menghitung MAP-nya 220/80, berarti tekanan diastolnya 80 ditambah sepertiga, tekanan sistolnya berapa tadi? 120 kurangi 80, berarti 40. 40 kali sepertiga itu berapa, nanti ditambah tekanan diastol. Itu adalah nilai MAP-nya. Ya. Nah, kita juga kaji, jangan lupa selama fase intraanestesi apakah ada perdarahan atau tidak. Ya. Kemudian bagaimana produksi urinnya. Apabila urin yang keluar itu dianggap baik apabila volume urin lebih dari setengah cc per kilogram berat badan per jam. Jadi misalnya berat badannya 60. Jadi kalau dikatakan dia haluaran urinnya dia bagus, berarti 60 dikali setengah itu 30. Paling nggak 30 cc per jam. Ya, itu minimal. Nah, kemudian jangan lupa di fase intraanestesi kita lakukan pengaturan posisi. Nah, apa sih hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengaturan posisi? Yaitu letak bagian tubuh yang akan dioperasi, umur, ya, tipe jenis anestesi dan rasa sakit akibat pergerakan itu seperti apa. Nah, kita berikan posisi seperti ini. Prone, ya, posisi terlentang. Prone tengkurap ya, supinasi, supin itu berarti terlentang, prone itu tengkurap seperti ini, lateral recumbent ya seperti posisi miring tapi lutut ditekuk, kemudian voller ya atau duduk, kemudian sim ini miring ya, ini miring. Nah, ini di posisi sim atau di sini trundle bow, kepala lebih rendah daripada kaki. Itu beberapa posisi pasien yang bisa kita berikan. Nah, jangan lupa kita lakukan manajemen cairan ya. Gitu. Nah, pedoman untuk terapi kristaloid dalam pemeliharaan dan penggantian cairan. Ini harus hati-hati. Larutan yang mengandung elektrolit isotonik ini kita berikan 2 cc per kilogram badan per jam untuk menggantikan insatiable loss. Insatiable loss itu yang cairan yang tidak bisa kita perhitungkan ya. Misalnya air apa? Ini ya, hembusan napas itu ya kan nggak bisa kita perhitungkan. Terus kemudian keringat itu juga tidak bisa kita perhitungkan. Nah, kalau misalnya ada pasiennya trauma, terus kemudian kita akan memberikan larutan isotonik. Ini ada rumusnya sampai dari trauma ringan, trauma sedang berapa cc per kilogram berat badan, ya. Kalau ringan berarti kita berikan 2 sampai 4 cc per kilogram berat badan per jam. Sampai dengan 4 sampai 6 itu sedang dan 6 sampai 8 itu untuk yang berat. Nah, penggantian 1 cc kehilangan darah itu dengan 3 cc kristaloid. Jadi 1:3 ya, gitu. Kemudian urin outputnya jangan lupa kita pantau setengah miligram kilogram per jam. Nah, sekarang fase dari pasca anestesi. Nah, untuk tahapan perawatan pasca anestesi di sini itu harus kita pertimbangkan di ruang apakah pasien harus di ruang RR ya. Kemudian bagaimana
transportasi dari ruang operasi ke ruang RR. Nah, harus kita perhatikan. Nah, apakah pasien harus melalui pemindahan bagaimana? Pasien apakah boleh pulang langsung? Apakah pasien harus diobservasi dulu di ruang pacu? Atau pasien di ruang pindah dari ICU? Kemudian apa harus dipindah ke ruang bangsal? Ya. Nah, ini untuk desain pacu. Pacu itu ruang RR, jadi Post Anesthesia Care Unit. Jarak dekat dengan ruang operasi dan fasilitas perawatan khusus. Ruangannya harus terbuka. Ruangannya besar dan pencahayaan baik, minimal 5 tempat tidur. Ya, tapi kalau minimal 5 tempat tidur disesuaikan dengan kondisi rumah sakit ya, tapi secara standarnya itu di ruang RR itu harus ada 5 tempat tidur dan terdapat saluran keluar penghubung elektrik seperti oksigen, udara, dan suction itu wajib kudu ada ya. Nah, biasanya di ruang pacu ini perbandingannya adalah satu perawat yang sudah menguasai ACLS ya. Karena diharapkan dengan menguasai bagaimana ACLS ini kalau ada apa-apa dengan pasiennya, petugas atau perawat bisa melakukan tindakan dengan secepatnya. Umumnya 2 pasien banding 1 perawat. Jadi dua pasien ini akan dirawat oleh 1 perawat atau 1 penata. Ya. Atau kalau untuk pasien elektif itu bisa dengan 1:1 ya. Nah, petugas harus siap 24 jam kapanpun dibutuhkan. Tapi kalau di ruang pacu itu nggak bisa ya dirawat 24 jam. Biasanya di situ sudah bisa untuk dipindah ke ruang bangsal dalam waktu misalnya 15 menit, 5-15 menit ya sudah dipindah kalau misalnya dia tidak ada komplikasi. Perlengkapannya saya kira bisa dibaca ya. Ada alat monitoring, alat bantu napas, defibrilator ya, obat-obatan, peralatan drainase, dan tempat tidur. Nah, untuk tujuan perawatan pasien di ruang pulih saya kira jelas mempertahankan jalan napas, ventilasi, mempertahankan sirkulasi, dan observasi untuk terjadinya PONV atau mual muntah. Ya. Ini juga mempertahankan kenyamanan dan mencegah terjadinya cedera. Nah, ini kalau kita mau pakai Aldar score, ini pasien bisa dipindah dengan skor lebih dari 8 ya untuk pasien-pasien yang general anestesi. Nah, hal-hal yang harus diketahui oleh perawat anestesi di ruang pacu apa? Jadi jenis pembedahannya dia harus apa? Jenis anestesinya bagaimana? Kondisi patologis pasien ada atau tidak? Kemudian ada nggak jumlah perdarahan? Berapa transfusinya dilakukan? Misalnya kalau ada ya. Tetapi cairan apa yang sudah diberikan? Komplikasinya selama pembedahan ada atau tidak? Ini harus kita sampaikan ya dari ruang intraoperasi ke ruang pacu itu harus tersampaikan. Nah, ini biasa beberapa komplikasi pasca anestesi di ruang pulih dari nyeri ya, karena biasanya masih ada efek, walaupun dia masih ada efek anestesi, tapi begitu anestesinya hilang dia biasanya akan kita berikan obat untuk penghilang nyeri opioid ya. Nah, ini biasanya bisa terjadi karena beberapa atau pasiennya bisa terjadi gelisah ya. Gelisah kita bisa berikan beberapa terapi, ada midazolam ya, prostigmin dan lain sebagainya. Kemudian mual muntah ya, bisa juga terjadi obat mual muntah akibat opioid misalnya ya. Kemudian karena perempuan ya, ada riwayat merokok ya. Kemudian riwayat merokok ada atau tidak, kemudian penggunaan propofol dapat menurunkan kejadian mual muntah ya, dia pakai propofol dan lain sebagainya, ini harus kita kaji. Kemudian hipotermi bisa juga terjadi ya. Ini juga komplikasi sistem pernapasan atau kardiovaskular ada atau tidak. Ya, ini beberapa masalah di ruang anestesi, ada obstruksi jalan napas juga bisa terjadi.
atau hipoventilasi ya, di mana PaCO2-nya lebih dari 45 mmHg. Atau hipoksemia ya, kekurangan oksigen di darah ya. Nah, atau terjadi hipotensi ya. Jadi berasal dari menurunnya venous return ya, atau disfungsi ventrikel kiri, atau terjadinya vasodilatasi akibat dari obat anestesi ya. Nah, hipotensi ini biasanya akibat dari kekurangan cairan atau hipovolemi ya. Jadi misalnya pada saat fase intraanestesi itu tidak diberikan cairan secara adekuat. Nah, ini pasiennya akan berisiko untuk terjadi hipotensi ya. Gitu. Atau kalau pasiennya pakai spinal anestesi ya, atau regional anestesi, itu akan terjadi pengeblokan pada alfa adrenergiknya sehingga akan terjadi hipotensi. Nah, kalau terapi hipotensi ringan ini kemarin sudah Bu Nova sampaikan ya, dilakukan pemberian cairan. Kalau misalnya berat berarti berikan dopamin, doputamin atau epinefrin, cari penyebabnya apa dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kok selain hipotensi, hipertensi juga bisa terjadi ya. Karena apa? Karena biasanya adanya nyeri ya akibat dari dilakukannya intubasi, kemudian distensi kandung kencing ya, di mana belum terjadi pengosongan pada vesika urinaria sehingga dia akan menstimulasi saraf simpatis sehingga ada neuroendokrin, respon dari operasi. Kemudian di sini memang ada riwayat hipertensi sebelumnya, itu juga bisa terjadi. Nah, kriteria penilaian keluar dari ruang pulih ini pakai Alders score ya. Fungsi pulmoner tidak terganggu, saturasi sudah adekuat, tanda vital stabil, orientasi terhadap pasien waktu, tempat dan lain sebagainya ini bagus. Kemudian mual muntah dapat dikontrol, kemudian nyeri minimal dengan skala adat minimal 9 sampai 10. Nah, ini transportasi pasien ke ruang rawat. Jadi, faktor yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita melakukan perencanaan, peralatannya mendukung atau tidak, jalur lintasannya seperti apa, jangan sampai jauh banget ya gitu. Jadi biasanya IBS itu di ruang tengah-tengah biasanya yang mencakup ke seluruh ruangan ya. Nah, ini skor pemulihan pasca anestesi. Jadi kita bisa pakai Alders score. Ini biar dia lebih dari 8 ya, atau 9 lah ya. 9 sampai 10 berarti dia sudah dipindahkan, yang meliputi warna kulit. Ini yang asli ya. Dulu Alders score itu ada 2. Ada yang asli original, ada yang modifikasi. Kalau yang original itu dia pakai nilai warna kulit ya, karena dulu kan belum ada alat oksimetri. Jadi ini yang masih lama, pakai nilai warna kulit, pernapasan, sirkulasi, kesadaran, aktivitas. Nah, kalau pasiennya anak-anak, pasiennya dengan general, berarti kita pakai Stewart. Nah, kalau pada pasien yang spinal atau regional, kita pakai skor Promed score. Promed score ini lebih dari 2 dapat pindah ke ruangan ya. Atau 2 lah ya. Minimal 2 dapat pindah ke ruangan. Jadi kalau misalnya 3 ini jangan dulu dipindah ya. Kemudian 2 tak mampu fleksi lutut, itu boleh dipindah ya. Kalau 3 tak mampu fleksi pergelangan kaki, itu jangan dulu dipindah. Nah, ini yang untuk Alders score sekarang, yang tadi itu yang warna kulit itu diganti menjadi saturasi oksigen ya. Jadi aktivitas motorik, respirasi, sirkulasi, kesadaran itu sama dengan yang Alders score asli. Nah, tinggal yang penambahannya di saturasi oksigen. Kalau di sini kan nggak ada warna kulit karena Alders score ini dimulai tahun 2000-an kalau nggak salah, itu yang sudah ditemukannya oksimetri sehingga nih warna kulit diganti dengan saturasi oksigen. Nah, sekarang kita ke asuhan ya. Ke asuhan, metode ASCAN ini ada 5 standar dari pengkajian sampai evaluasi. Guna asesmen tadi sudah dilakukan. Kapan pengajian preanestesi? Secara elektif itu minimal dilakukan 1 hari sebelumnya.
Kalau operasinya darurat berarti harus segera dilakukan anamnesis ya. Atau pada hari siap pembedahan itu bisa kita lakukan. Nah, elektif minimal 1 hari sebelumnya. Tadi dilakukan kunjungan pre-operasi yang tadi sudah Bu Nova sampaikan di depan. Kemudian kalau gawat darurat berarti tindakan analgesik yang anestesia analgesik yang menjalani pembedahan darurat akibat penyakit yang diderita secara mendadak. Ya, jadi biasanya ini harus segera dilakukan untuk life saving. Pengajian saya kira teman-teman sudah paham ya pengkajian itu apa. Gimana prinsip dasarnya, ada data dasar dan data fokus. Jadi kalau data dasar itu ya data dasar seperti identitas, riwayat penyakit, dan lain sebagainya. Tapi kalau data fokus tuh, data fokus antara pre, intra, dan pasca itu kan berbeda-beda ya. Apa yang kita tanyakan di intra, apa yang kita tanyakan di pasca, apa yang kita lakukan di pre itu kan berbeda-beda, data fokusnya masing-masing ada. Kalau penilaian status ASA itu kan data fokusnya di pre ya, di pre anestesi. Kita nggak lakukan di intra dan kita tidak lakukan di pasca. Gitu. Jadi masing-masing ada ininya sendiri. Nah ini fokus pengkajiannya. Jangan lupa ditanyakan status kesehatan sebelum dan sekarang, copingnya bagaimana, sampai dengan hal-hal yang menjadi dorongan atau kekuatan pasien itu apa, ditanyakan. Nah, saya kira ini metode memperoleh data, ada anamnesis, wawancara, di mana proses anamnesis itu ada IOW ya, ada audition mendengarkan, kita lakukan evaluasi, seleksi ya, inquire ya, mencari hal penting yang memerlukan klarifikasi, lakukan observasi ya, itu. Nah, cara melakukan anamnesis itu ada 2, auto anamnesis dan alona anamnesis. Auto itu berarti ditanyakan langsung ke pasien, sedangkan alone itu dari orang lain ya. Nah, ini anamnesis yang dilakukan dari identitas, riwayat penyakit kesehatan saat ini, dari riwayat penyakit yang sesuai dengan indikasi pembedahan, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, ini harus kita tanyakan. Anamnesisnya pola kebutuhan dasar manusia, ini juga harus kita tanyakan masing-masing per sistem. Data fokusnya, nah ini ya, misalnya data fokus anestesi, riwayat anestesi dan operasi sebelumnya bagaimana. Ini yang disebut data fokus. Jadi data fokus itu sudah fokus di anestesinya, baik itu pre, intra, dan pasca. Riwayat penyakit sistemik seperti DM, hipertensi, ya, asma, kardiovaskuler, dan lain sebagainya. TB ada atau tidak. Riwayat memakai obat tertentu. Ada nggak pasien mengkonsumsi obat antidiabetik, antikoagulan, ya, kortikosteroid, antihipertensi. Obat harus diteruskan selama operasi dan anestesi, ya. Kemudian riwayat dietnya bagaimana, kapan makan dan minum terakhir. Kebiasaan pasien yang buruk, ada nggak perokok berat, pemakai alkohol atau obat-obatan sedatif, dia sebagai pengonsumsi obat-obatan, narkotik, dan lain sebagainya. Karena ini akan mempengaruhi anestesi ya. Jadi antara yang rokok dengan yang pecandu dengan yang tidak itu akan berbeda dalam dia mentoleransi obat anestesi yang nanti diberikan. Kemudian ada nggak riwayat alergi ya, kemudian ada nggak kira-kira risiko terjadinya kehilangan cairan ya, perdarahan, muntah, dan lain sebagainya, ada riwayat penyakit keluarga. Nah, empel ini jangan lupa, biasanya ini kita lakukan pada saat pre-anestesi. Empel, alergi ada atau tidak, obat medikasi ya, obat-obat riwayat penyakit sistemik, kemudian post illness, penggunaan obat-obat tertentu, last meal, makan terakhir kapan, dan environment, itu ada riwayat merokok dan rokok, alkohol, dan lain sebagainya ada atau tidak. Jadi biasanya yang tadi sudah disebutkan di awal tuh kita singkat dengan empel ya, alergi, medication, post illness, last meal, dan environment ya. Nah, ini pemeriksaan fisik tadi ada B6, sudah Bu Nova sampaikan ya. Ya, jadi tetap harus teman-teman lakukan B6 ini, jangan sampai tidak ya. Nah, kita lakukan pertimbangan anestesi, apakah ada penyulit atau tidak. Misalnya ada faktor penyulit RW ya. Jenis anestesinya apa? Regional atau general. Persiapan alatnya bagaimana? Statik, alat lainnya apa yang harus kita siapkan, obat-obatannya apa, ini harus kita siapkan di masuk dalam pertimbangan anestesi. Nah, biasanya masalah kesehatan anestesi ini biasanya dapat
diselesaikan dengan asuhan kepenataan sebaik itu secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan pelimpahan tugas ya gitu. Nah, kalau tipe masalah itu bisa masalah kepenataan anestesis secara mandiri dan tipe masalah kolaborasi. Nah, ini biasa diagnosa-diagnosa yang sudah kita sampaikan bahwa masalah kesehatan anestesi dari pra-anestesi biasanya terjadi masalah kecemasan, nyeri ya, kemudian risiko komplikasi dari agen anestesi. Untuk yang diagnosa keperawatan anestesi di intra, ini biasanya terjadi risiko trauma pembedahan, risiko komplikasi di fungsi pernapasan, tidak efektifnya fungsi respirasi, risiko komplikasi disfungsi kardiovaskuler, risiko ketidakseimbangan cairan, perdarahan, shock, risiko komplikasi disfungsi termoregulasi, risiko komplikasi disfungsi neuromuskuler, risiko hipersensitivitas, agen anestesi, dan tersadar intra anestesi. Jadi tolong ini diagnosa ini tolong Anda pahami. Jadi masing-masing diagnosa pra-anestesi, intra anestesi, dan pasca. Biasanya diagnosa pasca anestesi yang sering muncul resiko komplikasi disfungsi respirasi, tidak efektifnya fungsi respirasi, risiko komplikasi disfungsi kardiovaskuler, risiko ketidakseimbangan cairan, adanya perdarahan, shock, risiko komplikasi disfungsi termoregulasi, nyeri pasca bedah, atau risiko terlambatnya penyembuhan luka. Ya, ini tolong diperhatikan. Yang nanti Anda harus praktek di semester 4, ini biasanya Anda sering akan pakai. Nah, beberapa intervensi silahkan bisa Anda susun ya dengan memprioritaskan masalah pasien, melibatkan pasien dan keluarga. Jangan lupa pertimbangan kondisi pasien secara psikologi, kemudian prioritaskan penetapan intervensi sesuai dengan masalah prioritas berdasarkan tingkat kegawat daruratan dan mempertimbangkan status fisik asa ya. Nah, ini implementasi, saya kira disesuaikan dengan intervensi yang sudah teman-teman lakukan, jaga privasi ya. Jangan lupa kemudian prinsip pencegahan infeksi nosokomial ya, jangan sampai setelah diinjeksi oleh pasien A, spetnya dipakai oleh pasien B, itu hati-hati. Ya, jadi ini teman-teman yang evaluasi ya, jadi kita harus lakukan evaluasi dari SWOT, subjektif, objektif, assessment, dan planningnya, rencana tindak lanjutnya apa. Itu yang bisa Bu Nova sampaikan teman-teman untuk perkuliahan kita pada kali ini. Setelah ini silakan Anda jawab pertanyaan pretest tadi. Tolong dicatat poin-poinnya apa, karena kita keasuhan berarti harus ada pengkajian, harus ada diagnosa, intervensi sampai dengan evaluasi. Kemudian nanti setelah ini Bu Nova upload form atau format asuhan atau format asuhan pre intra pasca anestesi yang nanti teman-teman akan gunakan. Tolong dibaca, di situ masing-masing sudah ada fokusnya, di pre apa, intra apa, pasca apa, Anda buat rangkuman, pahami, kemudian itu format itu yang nanti teman-teman akan pakai pada saat nanti teman-teman praktek ya. Baik, itu yang dari Bu Nova, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.